Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki, Prodi Perikanan Tangkap. Akan menyampaikan tentang hukum kelautan internasional. Hukum maritim adalah himpunan peraturan-peraturan termasuk perintah-perintah dan larangan-larangan yang bersangkut paut dengan lingkungan maritim dalam arti luas, yang mengurus tata tertib dalam masyarakat maritim dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Itu Jordan Everton, 2004. Sumber-sumber hukum maritim: peraturan perundang-undangan, perjanjian pihak-pihak yang bersangkutan, kebiasaan-kebiasaan di dunia pelayaran atau di pelabuhan, konvensi-konvensi internasional, hukum laut. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut juga disebut Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Hukum maritim. Maritim law adalah hukum yang mengatur tentang pelayaran dalam arti transportasi laut dan kegiatan yang terkait dengan pelayaran atau penavigasian, baik yang termasuk hukum perdata. Tujuan hukum maritim antara lain: menjaga kepentingan tiap-tiap manusia dalam masyarakat maritim, supaya kepentingannya tidak dapat diganggu. Setiap kasus yang menyangkut kemaritiman diselesaikan berdasarkan hukum maritim yang berlaku. Hukum maritim jika ditinjau dari tempat berlakunya maka ada dua penggolongan, yaitu hukum maritim nasional dan hukum maritim internasional. Hukum maritim nasional adalah hukum maritim yang diberlakukan secara nasional dalam suatu negara. Hukum maritim internasional adalah hukum maritim yang diberlakukan secara internasional sebagai bagian dari hukum antara bangsa dan negara. Subjek hukum maritim: nahkoda kapal, ships master, awak kapal krus, pengusaha kapal, ships operator, pemilik kapal, ships owner, pemilik kap muatan, cargo shipper, pengirim muatan, cargo shipper, penumpang kapal, ships passengers. Objek hukum maritim: contoh benda berwujud kapal, dalam arti luas, perlengkapan kapal muatan, kapal tumpahan minyak di laut, sampah di laut, benda tak berwujud, perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan, surat kuasa, perintah lisan. Contoh benda bergerak: perlengkapan kapal muatan, kapal tumpahan minyak di laut. Contoh benda tak bergerak: galangan kapal. Ukuran kategori kapal penangkap ikan: CU, CP dan SKIPSI kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan penangkapan dan pengangkutan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, kapal perikanan bermotor dalam dengan ukuran di atas 10 gross tonnage, tidak lebih dari 30 gross tonnage, mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 dk. Peraturan pengawal kapal. Ketentuan pengawakan kapal penangkap ikan sesuai dengan ukuran kapal dan daerah operasinya sebagai berikut. Kapal penangkap ikan dengan bobot 35 GT dan daerah pelayaran kurang dari 60 mil. 60 sama dengan kecakapan sama dengan keterangan sama dengan KKM sama dengan memiliki sama dengan mil sama dengan nahkoda sama dengan OV sama dengan surat sama dengan lebih besar dari kapal penangkap ikan sampai dengan 88 GT dan daerah pelayaran kurang dari 200 mil laut. Nahkoda memiliki surat keterangan kecakapan 60 mil plus. Kapal penangkap ikan dengan bobot 88 GT sampai dengan 353 dengan pelayaran seluruh Indonesia. Nahkoda Mualim Perikanan Laut TKLL Mualim. Mualim 1 Mualim Perikanan Laut tingkat 2 KKM Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut 2 TK Masinis Kapal Perikanan Laut 2 TK
Kapal penangkap ikan dengan bobot 88 GT dengan daerah pelayaran seluruh lautan Nakhoda Mualim Perikanan Laut tingkat 1 Mualim 2 Mualim Perikanan Laut tingkat 2 KKM Ahli mesin kapal perikanan laut 1 TK Masinis 1 Ahli mesin kapal perikanan laut 1 TK Masinis 2 Ahli mesin kapal perikanan laut 2 TK. Terima kasih karena sudah menonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum.